Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang sosok yang namanya jarang disebut oleh para ulama pencinta Bani Umayyah, yang mana sikap mereka tersebut sangat berbeda jauh dengan para ulama Ahlus Sunnah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak beberapa sabda Rasulullah tentang keutamaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang ditaklik oleh Az-Zahabi, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002, halaman 131, hadis nomor 4617. Dari Muawiyah bin Sa'labah dari Abu Dzar yang berkata, telah bersabda Rasulullah, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah, dan barang siapa yang menentangku, berarti dia telah menentang Allah, dan barang siapa yang taat kepada Ali, maka dia telah taat kepadaku, dan barang siapa yang menentang Ali, maka dia telah menentangku. Al-Hakim berkata, hadis ini sanadnya sahih, tapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Az-Zahabi berkata, sahih. Dalam sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi tersebut sangat jelas bahwa ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib seakan sejajar dengan ketaatan kepada Rasulullah, dan begitupun sebaliknya bagi orang yang menentang dan membencinya. Dalam kitab Fadhailus Sahabah karya Imam Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Wasiullah bin Muhammad Abbas, jilid 2 yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, cetakan pertama tahun 1983, halaman 570, hadis nomor 962, telah menceritakan kepada kami Abdullah sampai kalimat dari Muawiyah bin Sa'labah dari Abu Dzar yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi bersabda, wahai Ali, bahwasanya siapa saja yang meninggalkanku berarti dia telah meninggalkan Allah, dan barang siapa yang meninggalkanmu berarti dia telah meninggalkanku. Muhaqqiq berkata, Al-Haythami berkata, telah diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan para perawinya terpercaya. Ini juga merupakan salah satu keutamaan Imam Ali bin Abi Thalib, di mana Nabi menjadikan standar siapa yang meninggalkan Ali berarti telah meninggalkan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Dan ini pun mungkin merupakan keutamaan yang hanya dimiliki oleh Imam Ali dan tidak dimiliki oleh selainnya. Di dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal, jilid 1 yang ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir, yang diterbitkan oleh Darul Hadis Al-Qahirah, cetakan pertama tahun 1995, halaman 443 sampai 444, dari Ali bin Abi Thalib yang berkata, aku pergi bersama Nabi sampai kami tiba di depan Ka'bah. Rasulullah berkata kepadaku, duduklah, dan beliau pun naik di atas pundakku. Lalu aku beranjak untuk berdiri, dan beliau sallallahu alaihi wa alihi melihatku tidak mampu melakukannya, maka beliau pun turun dan merunduk agar aku dapat menaiki pundak beliau sallallahu alaihi wa alihi, lalu berkata padaku, naiklah ke atas pundakku. Maka aku pun naik di atas pundaknya, dan beliau sallallahu alaihi wa alihi pun mengangkatku. Aku membayangkannya, jika aku ingin meraih ufuk di langit, maka aku mampu menggapainya. Hingga aku naik ke atas Ka'bah, di mana terdapat patung sufur atau nuhas, yaitu dua nama berhala. Aku pun merobohkan di kanan, kiri, depan, dan belakang, sehingga aku dapat menyelesaikannya. Rasulullah bersabda kepadaku, buanglah, maka aku melemparkannya, hingga pecah berantakan, laksana pecahnya botol-botol. Muhaqqiq berkata, sanadnya sahih. Jika pemirsa perhatikan, begitu besarnya keutamaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, karena beliau alaihissalam diberi izin oleh Rasulullah untuk menginjak pundak suci beliau, yang mana hal ini tidak pernah dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi kepada siapapun. Sekaligus dengan diajaknya Imam Ali untuk menghancurkan berhala-berhala adalah suatu kepercayaan besar yang diberikan beliau sallallahu alaihi wa alihi kepada Imam Ali. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 1034, hadis nomor 4210.
Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad yang berkata, siapakah di antara manusia yang dicintai Allah dan Rasul-Nya? Sungguh esok hari aku akan menyerahkan bendera komando ini kepada seseorang yang Allah akan memenangkan peperangan ini dengan tangannya. Dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Begitu pula Allah dan Rasul-Nya pun mencintainya. Sahal berkata, maka semalaman orang-orang memperbincangkan tentang siapa di antara mereka yang akan diberikan kepercayaan itu. Keesokan harinya orang-orang telah berkumpul di hadapan Rasulullah dan masing-masing berharap mendapat kepercayaan tersebut. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, di manakah Ali bin Abi Thalib? Ada yang menjawab, dia sedang sakit mata, wahai Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, datangilah dan bawa dia kemari. Rasulullah lalu memberikan air ludah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke matanya dan mendoakannya. Seketika matanya sembuh, seakan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Akhirnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan bendera komando perang tersebut kepadanya. Dalam riwayat tersebut menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah seorang pencinta Allah dan Rasul-Nya, sekaligus beliau adalah seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Sekarang mari kita simak salah satu ulama ahlu sunnah yang terkenal, yaitu Ibn Hajar, di dalam menanggapi riwayat tersebut. Di dalam kitab Fathul Bari, karya Ibn Hajar al-Asqalani, jilid 7, yang diterbitkan oleh Al-Maktabah As-Salafiyah, halaman 72. Ibn Hajar al-Asqalani berkata, dan di dalam dua hadis, sesungguhnya Ali mencintai Allah dan Rasul-Nya. Begitu pula Allah dan Rasul-Nya pun mencintainya. Maksudnya adalah terdapat hakikat kecintaan. Jika tidak demikian, semua muslim pun ikut serta bersama Ali di dalam kemutlakan sifat ini. Dan di dalam hadis terdapat isyarat tentang firman Allah, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Seakan-akan mengisyaratkan bahwa Ali sempurna di dalam mengikuti Rasulullah. Kami tegaskan bahwa Ali sempurna di dalam mengikuti Rasulullah, sehingga disifati dengan kecintaan Allah kepadanya. Karena itu, kecintaan kepada Ali adalah tanda keimanan, sedangkan membencinya adalah tanda kemunafikan. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Ali sendiri yang berkata, demi zat yang membelah biji-bijian dan menciptakan makhluk, sungguh ia adalah janji Nabi bahwa tidak ada yang mencintaimu kecuali mukmin dan tidak ada yang membencimu kecuali munafik. Artinya salah satu jalan untuk dicintai oleh Allah adalah dengan cara mengikuti Ali bin Abi Thalib. Karena dengan mengikuti beliau sama dengan mengikuti Rasulullah. Sekali lagi, kami hanya sekedar memberi informasi kepada para pemirsa dan bukan untuk mengajarkan. Karena sosok yang mulia dan diagungkan oleh Rasulullah tersebut jarang dikenalkan kepada khalayak muslimin. Yang mana kebanyakan manusia mengetahui bahwa beliau adalah khalifah yang keempat. Namun keutamaan lain yang dimilikinya masih sedikit diketahui.